Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Dan seperti biasa sebelum kita memulai aktivitas hidup kita, pekerjaan, pelayanan kita di hari ini, tentunya kita memerlukan dan kita sangat membutuhkan tuntunan dan pimpinan Tuhan. Dan untuk itu, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus dalam perenungan firman Tuhan di Sapaan Pagi pada hari ini. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami semua. Berkati kami Tuhan, pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Memampukan kami memahami setiap firman yang diberitakan. Bersabda dan berfirmanlah. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-23. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 sampai dengan 23. Mari kita siapkan dan mari kita baca bersama-sama di bawah judul Perikop Petrus dan Kornelius. Mari kita mulai Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 sampai dengan 23. Saya memulainya, kita sama-sama memulai membacanya. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah di bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka, jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hatinya dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang kau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau lakukan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Demikian bacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat perenungan kita bisa kita mulai dari ayatnya Kisah Para Rasul pasal 10, ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-14, secara khusus pada ayatnya yang ke-13 dan ke-14. Saya bacakan sekali lagi. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Ayat 15, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini sesungguhnya merupakan sebuah gambaran. Artinya bahwa Allah memberikan sebuah gambaran, sebuah vision, sebuah penglihatan bahwa Injil sudah waktunya untuk diberitakan juga kepada orang-orang non-Yahudi. Yang pada akhirnya mungkin pada awalnya bisa jadi bahwa orang-orang Yahudi hanya memahami atau para rasul juga masih berada dalam pemahaman bahwa Injil itu hanya dapat diberitakan kepada orang-orang Yahudi saja, karena keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi saja. Bisa saja
pikiran-pikiran itu masih melekat di dalam diri mereka. Sekalipun dalam ajaran-ajaran Tuhan Yesus sudah beberapa kali memberikan contoh, memberikan teladan bagaimana mujizat-mujizat juga, bagaimana pemulihan, kesembuhan itu dinyatakan juga, dan berita sukacita itu juga diberitakan kepada mereka orang-orang non-Yahudi. Tetapi bisa saja bahwa orang-orang para rasul masih berpikir bahwa Injil itu hanya, berita sukacita keselamatan itu hanya diberitakan kepada orang Yahudi. Oleh sebab itu, melalui penglihatan ini yang dinyatakan kepada Petrus soal haram dan yang tidak haram, pada akhirnya Allah mengatakan, sekalipun Petrus katakan, "Tidak Tuhan, aku tidak pernah memakan makanan yang haram dan yang belum tahir." Tetapi firman Tuhan katakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, maka itu halal dan jangan dinyatakan haram oleh manusia. Nah, artinya bahwa hal ini mau menegaskan bahwa sungguh pemberitaan Injil keselamatan itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi di luar orang Yahudi, Injil keselamatan itu juga halal untuk diberitakan. Dan pada akhirnya kita tahu dalam perikop ini, Injil ini diberitakan kepada orang non-Yahudi, yaitu yang bernama Cornelius, seorang perwira. Nah, perwira Italia, ya, perwira Roma, begitu, dari Kekaisaran Roma. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari bacaan ini sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa di tengah berbagai perbedaan, di tengah berbagai keberagaman yang ada di dalam dunia ini, di tengah-tengah kehidupan bersama kita dengan orang-orang yang berbeda latar belakang, suku, agama, kepercayaan, maka firman Tuhan mau mengajak kepada kita untuk belajar untuk menerima satu sama dengan yang lainnya, begitu. Bagaimana kita di dalam hidup ini dapat menerima orang-orang yang berbeda suku, latar belakang, status sosial dalam hidup kita. Karena masih ada juga orang yang masih berpikiran secara, ya katakanlah mereka primordial, masih kesukuan, atau masih fanatik dengan apa yang diyakini, apa yang diimani, sehingga memandang orang lain itu haram, memandang orang lain itu kafir, memandang orang lain itu tidak beragama. Masih banyak realitas di dalam dunia ini yang memperlihatkan orang saling menilai dan pada akhirnya menghakimi dan menjatuhkan satu dengan yang lainnya oleh karena apa yang melekat di dalam dirinya. Apakah itu tentang suku, agama, kepercayaan yang ada di dalam dirinya, ataukah juga tentang status sosial. Dan hal-hal itu seringkali dipakai atau digunakan untuk menghakimi dan menilai orang lain. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus yang menganugerahkan firman-Nya melalui Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, bahwa kita diajar untuk menerima semua orang dalam hidup kita. Di tengah berbagai perbedaan-perbedaan yang ada, kita diajarkan untuk menerima satu dengan yang lainnya. Ini persis seperti apa yang Yakobus katakan juga di dalam Yakobus pasal 2 misalnya ayat 8 dan 9, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Di sana dikatakan demikian. Yakobus pasal 2 ayat 8 dan 9. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Nah, itu dia yang pertama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau itu yang kita lakukan, maka firman Tuhan katakan kamu telah berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, nah perhatikan kalimat memandang muka, kamu berbuat dosa dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Apa arti memandang muka? Memandang muka itu melihat orang lain atau menilai orang lain dengan hal-hal yang lahiriah, status sosialnya, miskin atau kaya dia, perbedaan agama, perbedaan suku, latar belakang. Kita melihat dan menilai orang lain dengan hal-hal itu. Maka firman Tuhan katakan kalau engkau melakukan itu, kamu berbuat dosa. Dan kamu melakukan pelanggaran. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi lewat firman Tuhan ini, mau diberitakan kepada kita. Secara khusus kita masih dalam minggu-minggu merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Bangsa dan negara ini dibangun, bangsa dan negara ini dianugerahkan kemerdekaan, beragam suku bangsa di dalamnya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Maka mengaminkan firman Tuhan ini ketika kita dihadirkan Tuhan di tengah keberagaman ini. Maka firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita
kasihilah sesama manusia. Di tengah berbagai perbedaan-perbedaan yang dinyatakan oleh dunia ini, di dalam hidupmu bahwa engkau berbeda satu dengan yang lainnya, apapun itu perbedaan yang ada, hal itu jangan pernah menyurutkan langkahmu untuk menyatakan kasihmu kepada sesamamu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sekali lagi, mari kita terus menyatakan kasih kita kepada Tuhan Allah kita. Dan kita percaya bahwa melalui perbuatan-perbuatan baik, melalui cinta kasih kita, bukan saja secara verbal, tetapi juga dengan tindakan-tindakan yang nyata, mengulurkan tangan kita kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, hidup berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan, saling mendoakan, saling menopang, saling mendukung, menegakkan mereka yang goyah, mengangkat mereka yang jatuh. Maka saya percaya kita akan dimampukan untuk terus membangun satu kehidupan yang baik di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita terus bangun kehidupan bersama ini, dan kita percaya kita adalah anak-anak yang diberkati, orang-orang yang diberkati, dan hidup dalam sebuah bangsa yang diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, memampukan kami melakukan. Kami mohonkan juga dengan rendah hati, Tuhan memberkati Oma, anak cucu, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaatmu dari sektor 1 sampai 12. Bahkan semua orang yang mendengarkan khotbah sapaan pagi ini, Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka semua. Hamba berdoa dan hormati. Kasih Tuhan menjangkau semua mereka, menyembuhkan, memulihkan, mendatangkan sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan penuh dalam hidup mereka. Dan hamba percaya semua mereka diberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa sampai kami mohon ampunkan dosa dan kesalahan. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.